A. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. B. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian C. Ketidakstabilan glukosa dalam darah. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang lagi-lagi FR P3K Perawat di tahun 2023 ya. Nah, ini banyak dari teman-teman yang memberikan informasi bahwasanya banyak yang keluar ya untuk soal-soal tersebut. Nah, nanti kita akan ulas bersama-sama teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru bergabung, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K Perawat di tahun 2023 ini. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Yang pertama, yang tidak termasuk alat untuk memindahkan pasien adalah A. Tandu bulan, B. Tandu scrub, C. Long spine board, kemudian D. Flexible stretcher. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, gampang banget ya. Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah tandu bulan teman-teman ya. Tandu bulan ini tidak ada teman-teman ya. Nah, tandu bulan ini tidak ada ya. Kalau tandu skop ini biasanya buat sepak bola ya. Nah, biasanya yang buat tandu yang di sepak bola itu tandu skop ya. Kemudian long spine board berarti yang datar ya, yang biasanya untuk spine ya, jadi yang rata ya. Nah, biasanya ya. Kemudian flexible stretcher ini biasanya yang bisa digulung ya, bisa digulung teman-teman ya. Oke, jelas ya, tandu bulan ini tidak ada teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, perawat sudah selesai bertugas dengan semalam mendapati ada anak 7 tahun tersedak bakso. Nah, bagaimana cara penanganannya? A. Chest thrust, kemudian B. Helmick maneuver, kemudian C. Jaw thrust, D. Head dan chin lift. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B ya, Helmick maneuver ya. Nah, jadi Helmick maneuver ini kalau untuk pasien yang tersedak ya, nah, biasanya dipakai Helmick maneuver ya. Jadi tangan dikepalkan kemudian didekatkan di dada ya. Nah, jadi kemudian disentakkan. Nah, itu biasanya nanti akan keluar ya untuk sumbatannya. Kemudian chest thrust ini lebih mengarah kepada yang obesitas ya, atau ibu hamil. Kalau jaw thrust sama chin lift ini berarti membuka jalan nafas. Ya. Nah, oke. Jelas ya, teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. 3. Jenis terapi komplementer sangat banyak sekali sehingga perawat harus mengetahui tentang pentingnya terapi komplementer diantaranya kecuali A. Untuk membantu mengkaji riwayat kesehatan dan kondisi klien. Kemudian B. Menjawab pertanyaan dasar tentang terapi komplementer. Kemudian C. Merujuk klien untuk mendapatkan informasi yang reliable. Kemudian D. Mengutamakan terapi tradisional daripada komplementer. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, mengutamakan terapi tradisional daripada komplementer. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah jenis terapi komplementer sangat banyak sekali ya. Nah, kalau terapi komplementer ini berarti apa teman-teman? Penggabungan ya dari tradisional plus modern. Nah, ya. Sehingga
perawat harus mengetahui tentang pentingnya terapi komplementer diantaranya. Nah, kalau untuk poin A ya, ini kan berarti pertanyaannya kecuali ya, berarti yang tidak termasuk pada perawat yang mengetahui tentang pentingnya terapi komplementer ya. Kalau untuk poin A, untuk membantu mengkaji riwayat kesehatan dan kondisi klien benar ya. Jadi ini untuk mengkaji riwayatnya kenapa ya. Nah, makanya harus mengetahui pentingnya terapi komplementer ya. Riwayatnya seperti apa, apakah terkena penyakit seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian menjawab pertanyaan dasar tentang terapi komplementer. Nah, ini seharusnya perawat juga harus mengerti teman-teman ya tentang apa dasar terapi komplementer ya. Nah, jadi harus mengetahui teman-teman ya, tidak hanya memberikan terapi saja, tapi harus mengerti dasar dari terapi komplementer itu sendiri. Kemudian merujuk klien untuk mendapatkan informasi yang reliable. Nah, artinya dari reliable ini berarti apa teman-teman? Informasi yang dapat diandalkan, yang valid. Nah, ya. Jadi dengan merujukan klien ya untuk mendapatkan informasi yang valid. Nah, itu harus perawat juga mengerti ya tentang terapi komplementer tersebut. Kalau dia mengutamakan terapi tradisional daripada komplementer berarti ini jelas salah ya. Karena dia mengutamakan terapi tradisional padahal di sini pertanyaannya adalah terapi komplementer. Nah, seperti ini teman-teman ya, biasanya sangat menjebak sekali ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak umur 1 bulan akan melakukan imunisasi polio di sebuah rumah sakit yang dekat dengan rumahnya. Dia datang dengan ibunya didampingi oleh ayahnya. Metode apakah pemberian polio pada anak tersebut ya? Ini hanya ikut juga ini ya. A. Intramuskular, B. Intrakutan, C. Oral, D. Subkutan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Nah, ini banyak yang keluar ya teman-teman ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, yaitu adalah oral ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan tentang metode pemberian apa ya untuk polio teman-teman ya. Karena di sini seorang anak umur 1 bulan ya akan melakukan imunisasi polio di sebuah rumah sakit yang dekat dengan rumahnya ya. Nah, jadi di sini ada ya untuk intramuskular HB, DBT, HIP ya. Kemudian intrakutan, BCG ya, kemudian oral polio, subkutan campak teman-teman ya. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat ditugaskan oleh pimpinan puskesmas untuk melakukan survei ke sebuah desa. Hasil pengkajian, masyarakat suka mengkonsumsi makanan manis 35%, penyakit diabetes tidak terkontrol 25%, anak muda berperilaku seks bebas 10%. Masalah komunitas apa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. B. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian C. Ketidakstabilan glukosa dalam darah. D. Defisit kesehatan komunitas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Jawabannya apa teman-teman? Nah, kita kaji dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan masalah komunitas apa yang tepat untuk kasus tersebut ya. Nah, sebelum kita menjawab, jadi kalau untuk soal yang ada persen-persennya ini teman-teman ya, yang paling gampang. Nah, ada persen-persennya ini. Berarti cari yang paling apa teman-teman? Cari yang paling tinggi persennya ya. Nah, jadi itu yang menjadi masalah komunitas yang utama teman-teman ya. Nah, jadi coba kita kaji, seorang perawat ditugaskan oleh pimpinan puskesmas untuk melakukan survei ke sebuah desa. Nah, hasil kajian masyarakat sudah mengkonsumsi makanan manis 35% ya. Kemudian penyakit diabetes tidak terkontrol 25%, anak muda berperilaku seks bebas 10% ya. Nah, jadi sesuai dengan petunjuk tadi bahwasanya yang paling besar yang menjadi masalah komunitas utama teman-teman ya. Nah,
Kalau di sini masyarakat suka mengkonsumsi makanan manis. Nah, berarti apa teman-teman? Jadi dia kan suka mengkonsumsi makanan manis. Nah, otomatis bisa apa teman-teman di sini? Berperilaku kesehatan cenderung beresiko teman-teman. Nah, resikonya apa? Nantinya bisa diabetes. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Harus melihat presentase persennya yang paling besar. Nah, di sini masyarakat suka mengkonsumsi makanan manis, otomatis perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Nah, oke, berarti ini sudah tepat ya untuk poin B. Nah, kalau ini penyakit diabetes tidak terkontrol. Nah, berarti kan ini apa teman-teman? Yaitu adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Di sini ya. Jadi di sini punya penyakit diabetes tapi tidak terkontrol ya, tidak mau ke rumah sakit atau puskesmas ya. Kemudian anak berperilaku seks bebas, ini berarti juga sama dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko teman-teman ya di sini ya. Nah, ya. Karena nanti apa teman-teman? Dampaknya HIV AIDS ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Cuma di sini 10%, jadi tidak termasuk tertinggi ya. Nah, yang tertinggi di sini adalah masyarakat suka mengkonsumsi makanan yang manis, teman-teman ya. Nah, kalau poin C tidak ya, karena di sini untuk masalah komunitas. Nah, kalau defisit kesehatan komunitas ini biasanya pada vaskesnya jauh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian tidak ada program. Tidak ada program untuk penanganan apa teman-teman? Kalau contohnya di sini ya untuk masyarakat suka mengkonsumsi manis ya, tidak ada program tentang penyuluhan diabetes ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya jawabannya B ya. Nomor 6, perawat akan mengkaji Tuan B setelah luka post-op seksio Caesar ya pada minggu lalu. Oh maaf ya, bukan Tuan B ini, Nyonya B maksudnya. Setelah luka post-op seksio Caesar pada minggu lalu, luka tampak membengkak, memerah, dan merasakan masih nyeri ketika digerakkan. Nah, pengkajian infeksi apa yang dilengkapi pada kasus tersebut? A. Kalor, B. Dolor, C. Tumor, D. Rubor. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Kita kaji ya, sebenarnya ya. Oke, untuk pertanyaannya adalah perawat akan mengkaji Nyonya B ya. Nah, setelah luka post-op seksio Caesar pada minggu lalu. Kemudian luka tampak membengkak ya, kemudian memerah dan merasakan masih nyeri ketika digerakkan. Nah, pengkajian infeksi apa yang dilengkapi pada kasus tersebut ya? Nah, jadi kita disuruh melengkapi apa yang sudah dikaji ya. Jadi di situ ada luka tampak merah, membengkak, memerah dan merasakan masih nyeri ketika digerakkan. Nah, kalau untuk poin A, kalor ya, kalor ini berarti kan panas ya. Di sini tidak ada ya, di sini ya. Panas atau agak panas biasanya atau hangat. Nah, di sini tidak ada ya. Kemudian dolor ini berarti apa teman-teman? Kalau dolor nyeri ya. Nah, di sini ada ya, nyeri ya. Kemudian tumor berarti membengkak ya. Berarti ada ya. Kemudian rubor berarti kemerahan. Nah, di sini disuruh pengkajian infeksi apa yang dilengkapi. Nah, berarti otomatis kalor ya, teman-teman ya. Jelas ya? Hati-hati sangat menjebak ya. Seperti ini biasanya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 7. Perawat puskesmas melakukan kunjungan ke rumah seorang laki-laki yang berusia 75 tahun.
Keluarga mengatakan pasien sering mondar-mandir dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas, marah-marah, sedikit tremor, dan menuduh anggota keluarganya karena sering kehilangan benda miliknya. Apakah gangguan psikososial yang dialami pasien tersebut? A. Depresi, B. Delirium, C. Demensia, D. Halusinasi, E. Schizofrenia. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, demensia teman-teman ya. Karena di sini pasien ya berusia 75 tahun. Nah, kalau 75 tahun ini biasanya rata-rata demensia teman-teman ya. Kemudian dari hasil pengkajian, keluarga mengatakan pasien sering mundar-mandir dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas ya. Marah-marah, sedikit tremor, dan menuduh anggota keluarganya karena sering kehilangan benda miliknya. Nah, biasanya ini demensia teman-teman ya. Kalau depresi ini sedih ya biasanya ya, tidak ada ya di sini ya. Kemudian delirium, tingkat kesadaran ya. Kemudian halusinasi di sini berarti melihat apa teman-teman? Melihat bayangan-bayangan yang tidak nyata ya. Kalau skizofrenia berarti apa? Skizofrenia. Nah, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. 8. Seorang laki-laki berusia 67 tahun dirawat di ruang penyakit dalam sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengeluh sesak pada saat dilakukan pengkajian RR 35 kali per menit, nadi 100 kali per menit, tensi 140 per 80 mmHg, batuk produktif, sputum di hidung, auskultasi suara nafas ronki. Kemudian diagnosa keperawatan yang diangkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Apakah intervensi dari kasus di atas? A. Terapi oksigen. B. Catat pergerakan dinding dada. Kemudian C. Dorong klien untuk bernafas pelan. D. Keluarkan sekret dengan batuk efektif. E. Monitor kecepatan dan kedalaman respirasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya, keluarkan sekret dengan batu efektif ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita disuruh menentukan intervensi, kita harus menentukan diagnosa. Nah, di sini sudah ada diagnosa keperawatan yang diangkat, bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Berarti ini sudah jelas ya. Nah, berarti ada penumpukan sekret ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini seorang laki-laki berusia 67 tahun dirawat di ruang penyakit dalam sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengeluh sesak ya. Kemudian pada saat dilakukan pengkajian RR 35 kali per menit, nadi 100 kali per menit, tensi 140. Nah, kemudian dalam pengkajian juga batuk produktif, sputum di hidung ya. Kemudian auskultasi suara nafas ronki. Nah, otomatis kalau ronki ini berarti ada penumpukan sekret ya teman-teman ya. Nah, kemudian diangkat juga diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Otomatis ada sumbatan pada jalan nafasnya ya. Berarti ada penumpukan sekret. Nah, untuk intervensinya berarti kan tindakan ya, tindakan yang seharusnya dilakukan ya, sesuai dengan konteks soal ya. Berarti keluarkan sekret dengan batuk efektif ya. Kalau terapi oksigen tidak ya, karena di sini lebih mengarah kepada batuknya atau produktif ya. Kemudian ada sputum hidung ya, kemudian ada suara nafas tambahan ronki ya. Catat pergerakan dinding dada juga tidak, dorong klien untuk bernafas pelan juga tidak, kemudian E, monitor kecepatan dalam keadaan respirasi juga tidak ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat dan bidan ditugaskan untuk mengkaji sebuah permasalahan di kota X. Hasil pengkajian didapatkan 50% memiliki riwayat putus obat TB. 25% suka makanan asin. Mata pencarian masyarakat tersebut adalah nelayan dan rumah sangat kumuh dan rapat.
Masalah komunitas apa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. B. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. C. Manajemen kesehatan tidak efektif. D. Defisit kesehatan komunitas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, jadi kita kaji dulu ya. Jadi di sini lagi-lagi ya tentang masalah komunitas ya yang tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi kita harus mencari presentase yang lebih besar. Nah, di sini ada 25% dan 50% ya. Coba kita lihat di soalnya. Perawat dan bidan ditugaskan untuk mengkaji sebuah permasalahan di kota X. Hasil pengkajian didapatkan 50% memiliki riwayat putus obat TB, 25% suka makanan asin. Nah, mata pencaharian masyarakat tersebut adalah nelayan dan rumah sangat kumuh dan rapat. Jadi jelas ya teman-teman ya, langsung kita tertuju pada presentase yang lebih besar. Nah, kalau pada presentasi yang besar ini 50% memiliki riwayat putus obat, berarti termasuk apa teman-teman? Berarti manajemen kesehatan tidak efektif ya, sudah berobat ya, kemudian sudah ada program, namun tidak optimal ya. Nah, makanya di sini dia 50% memiliki riwayat putus obat TB ya, karena dia tidak optimal ya. Nah, jadi manajemen kesehatan tidak efektif. Jawabannya adalah C ya. Nah, kalau untuk 25% suka makanan asin, otomatis perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Nah, kalau suka makanan asin otomatis bisa menyebabkan apa teman-teman? Hipertensi ya. Nah, jelas ya. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif berarti termasuk apa teman-teman? Gampang terkena penyakit ya. Nah, seperti itu. Kalau defisit kesehatan komunitas otomatis seperti apa? Nah, seperti vaskesnya terlalu jauh, tidak ada program. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jelas ya? Nah, jawabannya C ya. Oke, tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya. Jadi harus tanamkan di hati teman-teman ya. Tetap semangat, kalau lelah boleh ya. Tapi kalau nyerah jangan ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang belum ujian. Semoga nantinya mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan lolos PG dan juga mendapatkan ranking pertama. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.